Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Aditya, Amelia, Saleha, Thomas, dan saya Safinatul Rahmawati akan mempresentasikan terkait materi sistem informasi komputer. Yuk kita bahas bareng-bareng. Kenalkan, saya Aditya Maulana Ibrahim. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah sistem informasi. Pada mulanya, manusia telah dihadapkan dengan masalah berhitung, sehingga untuk penghitungan dengan taraf lebih besar mengalami hambatan. Di daratan Cina pada 3000 tahun yang lalu telah ditemukan alat untuk menghitung dengan nama abakus. Penggunaan abakus ini sangat membantu manusia dalam penghitungan angka yang lebih besar dibandingkan menggunakan jari tangan atau batu. Namun, penghitungan dengan abakus masih dirasakan kurang oleh manusia seiring berjalannya waktu. Perangkat ini berubah menjadi komputer. Komputer dari sejak awal dibuat hingga kini banyak mengalami perubahan dan penyempurnaan bentuk dan fungsinya. Pada 1930, lahirlah suatu konsep dari komputer serbaguna yang menjadi awal dari komputer modern masa kini. Ditambah lagi dengan perkembangan masyarakat yang makin kompleks dan dengan kemajuan teknologi yang telah mendorong orang-orang berbakat untuk berpikir secara pesat. Komputer berasal dari kata to compute, yaitu hitung. Jadi pada awalnya komputer hanya digunakan sebagai alat hitung. Namun perbedaan yang mendasar dengan kalkulator adalah bahwa komputer mempunyai logika untuk berhitung, sedangkan kalkulator tidak. Sesuai dengan perkembangan zaman, komputer digunakan manusia untuk memproses pemecahan masalah. Dengan demikian, komputer bukan alat untuk memecahkan masalah, melainkan hanya sebagai alat untuk memproses saja. Komputer sebagai alat pendukung untuk meringankan pekerjaan manusia dalam proses pemecahan berbagai masalah, karena alat tersebut memiliki kecepatan operasional, kemampuan penyimpanan memori, dan dapat dipercaya dan menghemat biaya. Banyak aktivitas manusia yang berhubungan dengan sistem informasi. Entah disadari atau tidak, sistem informasi telah banyak membantu manusia. Ada bermacam-macam sistem informasi, antara lain sistem reservasi pesawat terbang, sistem yang memantau penjualan, sistem biometrik, sistem pos, sistem telemetri, sistem kartu cerdas, sistem layanan akademis berbasis web, sistem pertukaran data elektronis, dan e-government atau sistem informasi. Perkenalkan, saya Saleha. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur sistem informasi. Arsitektur informasi atau arsitektur teknologi informasi, arsitektur sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi adalah suatu pemetaan atau rencana kebutuhan informasi dalam dunia teknologi informasi. Arsitektur sistem informasi merujuk pada desain atau rancangan yang berisi gambaran atau deskripsi terinci tentang struktur sebuah informasi. Saya Safinatul Rahmawati akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu arsitektur informasi menggunakan arsitektur teknologi yang dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada arsitektur tersentralisasi. Arsitektur ini dikenal semenjak tahun 1960 dengan mainframe sebagai faktor utama. Mainframe adalah komputer yang berukuran relatif besar dan ditujukan untuk menangani data yang berukuran besar tentunya, dengan ribuan terminal untuk mengakses data dengan tanggapan yang sangat cepat. Dapat dilihat dalam slide ini, mainframe tersebut menjadi faktor utama sebagai implementasi dari arsitektur tersentralisasi. Yang kedua, arsitektur desentralisasi. Arsitektur ini merupakan konsep dari pemrosesan data tersebar atau terdistribusi. Disebut juga sebagai sistem terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi, dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, tetapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data.
Oke, yang terakhir yaitu arsitektur klien atau service. Pada arsitektur ini ada sebagian yang disebut dengan klien, ada yang disebut juga dengan server. Server adalah sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh klien. Secara fisik, sebuah server dapat berupa komputer atau bisa mainframe, mini komputer, workstation, ataupun PC atau piranti lainnya seperti printer. Klien mempunyai kemampuan untuk melakukan prosesnya sendiri. Ketika sebuah klien meminta suatu data ke server, server akan segera menanggapi dengan memberikan data yang diminta ke klien bersangkutan. Setelah diterima, klien segera melakukan pemrosesan. Mempelajari dan memperhatikan sebuah sistem operasi komputer. Perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas secara komputer. Sistem operasi ditujukan untuk mengontrol input atau output device, manajemen penyimpanan, manajemen data, penerjemahan bahasa dan pelayanan lain yang berhubungan dengan hardware. Sistem operasi ini sangat dibutuhkan pada komputer karena sistem operasi digunakan pada awal bekerjanya komputer atau sebagai penghubung antara hardware dengan software. Di sini ada fungsi dasar dari sistem operasi, yaitu menjadwalkan tugas, mengelola sumber daya perangkat lunak dan keras, menjaga keamanan sistem, memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakai, menyimpan catatan pemakaian, dan menangani Saya dengan Thomas Agustinus Yogi akan menjelaskan macam-macam sistem operasi yang dikenal saat ini. Ada 5 macam sistem operasi yang dikenal saat ini, yaitu yang pertama DOS, yang kedua Unis, yang ketiga Novell, yang keempat Microsoft Windows, yang kelima Macintosh. Kita akan sama-sama menjelaskan yang pertama yaitu DOS. DOS adalah sebuah sistem operasi yang sangat banyak digunakan oleh komputer IBM PC atau yang kompatibel dengannya. Yang kedua, UNIS. Lahirnya UNIS dimulai pada saat sebuah grup penelitian dari AT dan Tebel Laboratorium General pada tahun 1968. Dua orang penelitiannya yang bernama Ken Thompson dan Dennis Ritchie mengembangkan UNIS bersama-sama dengan para peneliti yang lainnya di bawah proyek Multis. Yang ketiga, sistem operasi Novell. Sistem operasi Novell yang kepanjangan dari sistem operasi Novell Network dibuat pertama kali untuk menggantikan sistem operasi UNIS. Penggunaan sistem operasi Novell ini masih under DOS atau menggunakan sistem operasi DOS untuk menjalankannya. Dan sejak pertama kali diperkenalkan langsung banyak sekali peminatnya. Yang keempat yaitu Microsoft Windows. Sistem operasi ini dikeluarkan Microsoft Corp. Pada awalnya dibuatnya Windows bukan merupakan sistem operasi karena Windows 3X untuk menjalankan masih membutuhkan atau bergantung pada sistem operasi DOS. Yang kelima, Macintosh. Sistem operasi Macintosh dikeluarkan pertama kali oleh perusahaan Apple Cupertino. Sistem operasi Macintosh berbeda sekali dengan sistem operasi yang lainnya karena sistem operasi ini ditunjukkan hanya untuk komputer untuk desain grafis atau berbasis grafis dengan istilah GUI atau Graphical User Interface. Sekian dan terima kasih.